sejauh ini apa yang membuat warga negara Indonesia yang berada di kawasan tersebut masih bertahan begitu? Apakah memang faktor pekerjaan mereka dan jika iya begitu sebetulnya bekerja di bidang apa dan juga di hal apa yang dan apa yang mungkin akan dilakukan begitu ketika nanti memang sudah semakin kondisinya semakin parah, Pak Yuda? Ya, Mbak Sarifah. Jadi berdasarkan Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri, memang menjadi tanggung jawab negara untuk melakukan evakuasi, memindahkan warga negara kita dari situasi berbahaya ke lokasi yang aman. Ini menjadi kewajiban negara. Namun dalam pelaksanaannya sifatnya voluntary, by consent. Artinya ini bukan paksaan. Ya, kami tidak memaksa warga negara kita untuk ikut evakuasi yang kita kelola seperti itu. Nah, dalam konteks inilah kemudian tugas kami adalah menyampaikan informasi mengenai risiko-risiko yang ada, dan kemudian jika mereka memilih untuk tetap tinggal berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pribadi, tentu kami tidak bisa memaksa, namun kami sudah menyampaikan opsi-opsinya terkait dengan risiko yang ada. Termasuk ya, jika nanti terjadi eskalasi, dan kemungkinan kemampuan perwakilan RI untuk bisa melakukan langkah Baik. terkait dengan motif ya. Mhm. Beberapa mayoritas yang ada di Israel adalah pelajar, termasuk juga yang ada di Irak, wilayah adalah pelajar. Mungkin pertimbangan mereka adalah mereka masih melakukan studi di sana, ya, dan perkuliahan kami pantau juga masih tetap dilakukan, baik di wilayah Israel maupun di wilayah Iran. Oke, baik. Apakah sudah ada laporan juga dari WNI terkait dengan permintaan evakuasi di dua negara tersebut, Bapak? Ya, kami sudah melakukan pertemuan Zoom meeting dengan para WNI di Israel dan di Iran. Kami berkomunikasi langsung. Mayoritas mereka dalam kondisi yang tetap tenang. Ya. Di wilayah Israel, mayoritas ada yang tinggal di Arafah. Arafah itu adalah wilayah Israel bagian selatan yang tidak menjadi sasaran serangan balasan Iran. Dan mereka memutuskan ada beberapa yang memang tetap ingin tinggal di sana. Oke, baik. Kemudian koordinasi dengan otoritas pemerintahan yang ada di kawasan tersebut seperti apa? Ya, tentunya perwakilan RI kita di semua negara yang ada di Timur Tengah, utamanya yang ada di Aman dan juga di Iran, telah melakukan komunikasi dengan otoritas terkait. Karena ketika terjadi eskalasi dan ketika kita akan melakukan proses evakuasi, tentu tidak mungkin kita lakukan tanpa dukungan dari otoritas setempat. Dan kita sudah melakukan koordinasi itu sejak jauh-jauh hari. Baik, Bapak. Kalau kita lihat begitu ya secara geografis memang sebetulnya sekali lagi Iran dan juga Israel begitu ya sangat berdekatan dengan beberapa negara yang banyak warga negara Indonesianya dan juga menjadi tujuan destinasi bagi warga negara Indonesia seperti tadi saya sebutkan begitu Arab Saudi, kemudian Uni Emirat Arab dan juga Turki. Apakah ada himbauan tersendiri bagi warga negara Indonesia yang tinggal ke sana atau tengah dan akan berlibur ke sana? Dan seperti apa mungkin arahan dari Kementerian Luar Negeri sendiri berkaitan dengan hal ini? Dapat kami sampaikan bahwa status untuk wilayah Israel dan Palestina saat ini KBRI Aman menetapkan siaga. Sedangkan untuk wilayah Israel untuk wilayah Iran siaga 2, untuk wilayah Lebanon ya, KBRI Beirut menetapkan siaga 1 untuk Lebanon Selatan dan wilayah lainnya siaga 2. KBRI kita yang ada di Damaskus, ya, karena itu juga termasuk wilayah berbahaya, juga sudah menetapkan status siaga 3. Nah, dengan berbagai macam status tersebut dari negara-negara yang kami sebutkan, tentu sangat diharapkan bagi warga negara kita meningkatkan kewaspadaan, dan jika tidak ada kepentingan yang mendesak, dapat menunda. Namun untuk negara-negara lain seperti di Saudi, di negara-negara Timur Tengah yang lain, silakan melakukan perjalanan dengan tetap memperhatikan jadwal penerbangan. Karena ketika terjadi airstrike, gangguan penerbangan itu akan berdampak pada semua titik airport hub yang ada di kawasan.
Oke, baik. Jadi artinya dari Kementerian Luar Negeri tetap menyebutkan begitu ya, ketika masyarakat Indonesia atau warga negara Indonesia yang berada di kawasan negara-negara sekitar seperti Arab Saudi dan juga Uni Emirat Arab ini masih aman begitu ya Pak Yuda. Tapi sekali lagi begitu mungkin yang bisa ditekankan khususnya bagi warga negara Indonesia tengah atau akan melakukan perjalanan ke kawasan Eropa. Sekali lagi seperti apa? Apakah memang bisa ditekankan bahwa kondisi saat ini juga cenderung aman, Pak Yuda? Untuk wilayah Eropa relatif aman, Baik. namun perhatikan jika menggunakan penerbangan yang menggunakan hub di wilayah Timur Tengah, karena pasti nanti ketika ada airstrike akan terdampak. Akan Oke. lebih baik jika melakukan reroute tidak melalui wilayah Timur Tengah.